Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menggelar Kongres ke-6 di Bali Nusa Penida Convention Center. Kongres ini digelar usai bimbingan teknis bagi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota se-Indonesia. Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Nusa Dua Bali mengusung tema berderap dalam satu rampak barisan. Bagi seluruh kader partai, tema ini mengandung semangat soliditas di setiap tingkatan, baik nasional maupun daerah. Salah satu agenda Kongres hari ini adalah pengukuhan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski demikian, pemirsa, hingga Jumat sore, Kongres ini berjalan tertutup. PDI Perjuangan telah menyelesaikan bimbingan teknis bagi anggota DPR hingga DPRD seluruh Indonesia pada Rabu 30 Juli lalu di Sanur Denpasar. Ribuan kader diberikan arahan oleh Megawati untuk terus berjuang dan mendukung pemerintah. Mereka juga diberikan pembekalan penguatan peran fraksi di lembaga legislatif. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Kongres ke-6 PDI Perjuangan, kami telah terhubung dengan tim jurnalis Berita 1, sudah ada Juan Guardiola dan juga juru kamera Indra Bramantyo di Bali Nusa Dua Convention Center. Selamat malam Juan, kita sapa Juan, selamat petang. Seperti apa jalannya Kongres pada petang ini? Silakan dengan informasi Anda, Juan. Ya, Anissa, memang hari ini PDI Perjuangan menggelar Kongres ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center. Dan memang hingga saat ini, jika Anda bertanya terkait dengan kondisi terkini atau pelaksanaan dari Kongres sendiri, memang hingga saat ini masih terus berlangsung dan dilakukan secara tertutup. Sementara itu memang tadi seperti yang Anda sampaikan, Kongres ini bertajuk Satyam Eva Jayate dengan tema berderap dalam satu rampak barisan. Ini juga menyoroti semangat soliditas dari partai di setiap tingkatannya. Kemudian juga karena Kongres ini dilaksanakan secara tertutup dan dijaga oleh Satgas Cakrabuana, sehingga kami juga masih terus mencari tahu terkait dengan informasi ataupun pembahasan yang dibahas dalam Kongres. Bisa seperti misalnya arahan dari Ketua Umum kepada para kadernya. Kami nanti akan terus mencari tahu terkait dengan isi Kongres tersebut. Sementara itu, tadi kami juga sempat berbincang dengan Ketua DPP PDIP, yakni Said Abdullah, yang mengungkapkan beberapa informasi terkait dengan Kongres hari ini. Kongres hari ini diikuti sebanyak 3.106 peserta, mulai dari Ketua, Sekretaris Bendahara, DPD, DPC, hingga seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan. Kemudian agenda utama dalam Kongres ini adalah pengkukuhan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum terpilih periode 2025-2030. Dan keputusan itu memang sudah merupakan hasil dari Rakernas tahun 2024 lalu yang menyepakati bahwa Megawati dipilih kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Setelah pengkukuhan Ketua Umum, kegiatan dilanjutkan dengan babak kedua, yakni rapat pleno komisi, mulai dari komisi politik, kemudian program, dan juga organisasi. Nah, sementara itu memang rencananya besok ini akan ada pembentukan struktur kepengurusan DPP PDIP. Kemudian nantinya jika struktur tersebut kepengurusan DPP PDIP ini telah dibentuk, nantinya akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sementara itu memang hingga saat ini kami bisa mengabarkan bahwa Kongres ini masih terus berlangsung dan masih dilakukan secara tertutup, sehingga kami masih menantikan informasi-informasi selengkapnya yang akan disampaikan dalam Kongres kali ini. Kemudian juga kemarin PDIP telah melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh kadernya yang diikuti sebanyak 3.200 peserta yang terdiri dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, fraksi PDIP pada Rabu 30 Juli 2025. Seluruh anggota ini diberikan pembekalan terkait dengan penguatan peran fraksi di legislatif dan juga mendengarkan arahan dari Ketua Umum
PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri yang salah satu arahannya ini adalah mendukung pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga tadi kami juga sempat berbincang dengan tim penasihat hukum PDIP Roni Talapesi terkait dengan isu terbaru yang sedang terjadi saat ini, yakni adalah amnesti yang diberikan Presiden Prabowo kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Roni menyampaikan apresiasi dan juga menghormati keputusan tersebut yang diberikan sebagai hak prerogatif Presiden. Lebih lanjut, pemberian amnesti ini juga dinilai sebagai kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara. Kemudian Roni Talapesi juga mengungkapkan bahwa Hasto sendiri juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto selagi menunggu urusan administrasi yang akan ditindaklanjuti, sehingga Hasto sendiri ataupun Sekjen PDI Perjuangan ini belum ada di Kongres PDIP kali ini. Sementara informasi yang dapat kami sampaikan demikian, kembali ke studio Anissa. Oke, baik. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan menjadi Ketum PDIP. Begitu, sementara untuk arahan lebih lengkap dari Ketum PDIP nanti akan kami tanyakan lagi kepada Anda, Juan. Sementara terima kasih atas informasi Anda saat ini. Selamat kembali bertugas bersama dengan juru kamera Indra.